Yang pertama terkait dengan introduction-nya, bahwa perluasan laporan keuangan tradisional dengan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri ini berdasarkan standar GRI dapat dikaitkan dengan isu greenwashing, di mana stakeholder memperoleh informasi yang berlebih dan penurunan kualitas atau penggunaan informasinya. Kemudian di sisi lain, bahwa laporan yang mengacu pada standar GRI ini menerapkan sistem materialitas ganda yang juga terkadang itu dikritik oleh sebagian besar peneliti di bidang akuntansi dan keuangan. Sebab beberapa dari laporan yang mengacu pada standar GRI ini ternyata terbukti adanya operasionalisasi yang sangat kurang. Kemudian juga dari sisi komprominya ini bertentangan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pertukaran informasi yang sifatnya itu heterogen dan mengalami banyak benturan kepentingan antara satu stakeholder dengan shareholder. Kemudian bahwa pelaporan terintegrasi atau IR ini ternyata mewakili konsep yang sama sekali berbeda, karena tujuan dari integrated reporting ini adalah menggabungkan informasi material keuangan, kemudian lingkungan dan sosial serta tata kelola atau yang dikenal dengan ESG ke dalam satu laporan bisnis untuk memperkuat transparansi. Kemudian berbeda dengan sustainability report yang sejalan dengan standar GRI, IR ini ternyata lebih terkait dengan fokus materialitas sektor atau disebut sebagai outside in perspective. Penggunaan materialitas yang kuat dan pengungkapan operasionalisasi dalam konteks IR yang dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan pelaporan keberlanjutan yang berdiri sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa IR ini ternyata lebih mampu untuk melingkupi seluruh kepentingan stakeholder dibandingkan dengan pelaporan SR. Walaupun pada kenyataannya kita tahu bahwa masih banyak perusahaan di dunia itu jarang yang mengadopsi pendekatan laporan berbasis IR. Kemudian signifikansi konsep materialitas juga dinyatakan dalam makalah latar belakang IIRC tentang materialitas nomor 2013 nomor B, di mana informasi material ini adalah terkait dengan relevansi dan kepentingan yang sedemikian rupa sehingga dapat secara substantif dia bisa mempengaruhi penilaian penyedia modal keuangan sehubungan dengan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang, pendek, serta menengah. Singkatnya bahwa penelitian ini mempertanyakan terkait dengan 3 variabel utama yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, di mana dalam penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa keanekaragaman gender, dewan, kemudian komite keberlanjutan dan kompensasi eksekutif itu terkait dengan keberlanjutan dan dampaknya terhadap kualitas pengungkapan materialitas dalam laporan terintegrasi. Kemudian untuk pengembangan hipotesis dari penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahwa keanekaragaman gender itu berhubungan positif dengan MDQ, kemudian yang kedua keahlian dewan keberlanjutan yang dilembagakan melalui komite keberlanjutan dikaitkan secara positif dengan MDQ. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah sustainability related executive compensation itu berpositif dengan MDQ. Dan yang terakhir dari hipotesis di artikel ini adalah kekuasaan CEO atau CEO power itu melemahkan hubungan positif antara variabel tata kelola perusahaan berkelanjutan yang disertakan atau yang diinteraksikan dengan keanekaragaman gender dewan, komite keberlanjutan, dan kompensasi eksekutif terkait dengan keberlanjutan dan MDQ. Lalu untuk
Untuk metode penelitiannya sendiri di sini terkait dengan data dan sampel adalah perusahaan-perusahaan yang listed dalam database IR Eropa dan Afrika Selatan selama kurun waktu 2014 hingga 2019. Berdasarkan dari alasan penelitian ini bahwa si peneliti itu melakukan pensampelan pada perusahaan di Eropa dan Afrika Selatan karena memang kedua negara atau regional ini itu secara legal enforcement-nya itu sudah sangat komprehensif untuk melakukan pengadopsian laporan terintegrasi dalam setiap pelaporan di perusahaan mereka, seperti itu. Kemudian untuk total sampelnya sebanyak 2.316 pengamatan dari total 386 perusahaan. Karena memang kalau saya cek secara umum bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IR ini sangat sedikit sekali, hampir sekitar 400 perusahaan, dan dari 400 itu memang banyak yang tidak memiliki data yang sangat komprehensif dan lengkap dari semua aspek komponen yang harus dilaporkan berdasarkan standar di IIRC gitu. Kemudian untuk model empirisnya ini si peneliti menggunakan 4 model, di mana model pertama ini adalah model untuk regresi linearnya, jadi tanpa moderasi, yaitu gender ke materiality disclosure index ya, MDQ. Kemudian di hipotesis yang kedua adalah gender diinteraksikan dengan kekuasaan CEO atau CEO power terhadap MDQ. Kemudian di hipotesis yang ketiga di sini adalah gender SUSC yang diinteraksikan dengan kekuasaan CEO kemudian terhadap MDQ. Kemudian di hipotesis yang keempat adalah SUSE yang diinteraksikan terhadap CEO power ke MDQ. Untuk variabel, definisi variabel dan pengukurannya saya sediakan di slide berikutnya, yaitu terkait dengan masing-masing variabel di sini. Yang pertama, MDQ ini adalah komponen dari aspek materialitas dari IR quality. Jadi di sini bahwa materialitas itu diukur berdasarkan 7 faktor. Yang pertama adalah materiality section sendiri, kemudian yang kedua adalah identification process, yang ketiga adalah description of materiality aspect, yang keempat adalah materiality matrix, yang kelima time horizon, kemudian yang keenam adalah mitigation action, dan yang terakhir adalah risk and opportunities, di mana setiap komponen materialitas ini itu terdapat dalam standar pelaporan IR yang ada di database IIRC. Kemudian untuk variabel independennya atau explanatory variabelnya di sini ada 3, yaitu gender, SUSC, kemudian SUSA, di mana gender ini diukur dengan indeks keberagaman, yaitu Blau Index terhadap gender di Dewan. Kemudian untuk SUSC-nya adalah indikator variabel atau variabel dummy, di mana satu itu menyatakan bahwa di perusahaan tersebut terdapat komite corporate sustainability committee, jadi komite keberlanjutan seperti itu. Nah, sedangkan yang 0 itu berarti perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komite keberlanjutan. Kemudian yang ketiga adalah SUSE, yaitu variabel dummy juga. Satu itu ketika si eksekutif perusahaan itu memperoleh kontrak kompensasi manajemen. Sedangkan yang 0 itu yang tidak memiliki kontrak kompensasi manajemen yang terkait dengan isu-isu lingkungan dan sosial, seperti itu. Kemudian untuk variabel kontrolnya di sini ada banyak sekali, mulai dari CEO power, yaitu dia sebagai kontrol variabel dan juga sebagai
variabel moderator. Kemudian ada size, ROE, Tobin skew, kemudian leverage, SEQ, boarding, free float, kemudian assurance, DJSI, kemudian NVCent, dan yang terakhir adalah INST. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya sendiri di sini mulai dari statistik deskriptifnya terlihat bahwa jumlah observasi yang diperoleh adalah sebanyak 672 observasi berdasarkan perusahaan dan tahun. Kemudian di bagian kedua adalah terkait dengan statistik deskriptif dari masing-masing kategori di MDQ, mulai dari section materialitas sampai dengan mitigation action-nya. Kemudian di bagian selanjutnya adalah korelasi Pearson. Terlihat di sini bahwa hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya adalah signifikan, yang artinya bahwa dia menjelaskan bahwa variabel ini bisa menentukan apakah variabel itu bisa saling berpengaruh atau tidak. Kemudian di sini adalah main result, yaitu untuk hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketiga, di mana untuk variabel gender sendiri itu dia positif signifikan sebesar 5% di model pertama, kemudian di model yang kedua adalah sebesar positif signifikan juga dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Sedangkan di model yang ketiga dan yang keempat itu dia positif signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 10%. Yang artinya bahwa dari aspek gender itu dapat meningkatkan materialitas dari integrated reporting itu sendiri. Kemudian di hipotesis interaksinya, yaitu di bagian yang kedua ini, terlihat bahwa gender yang diinteraksikan dengan CEO power itu signifikan, positif signifikan sebesar 10%, sedangkan yang SUSC terhadap CEO power itu tidak signifikan. Dan yang terakhir adalah SUSE CEO power itu signifikan sebesar 10%. Lalu untuk diskusinya di sini ada 3, yaitu bahwa ada banyak perdebatan saat ini tentang apakah peraturan tentang tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, kemudian tugas dewan berkelanjutan yang wajib, serta kompensasi dan persyaratan komposisi berdasarkan masalah lingkungan dan sosial dapat mengarah pada peningkatan keuangan berkelanjutan dan pelaporan keberlanjutan. Yang kedua adalah tata kelola dewan yang berkelanjutan dan investor kelembagaan yang berkelanjutan dapat mewakili alat pemantauan pelengkap atau pengganti. Karena pada dasarnya investor berkelanjutan memberi tekanan pada manajemen untuk meningkatkan tujuan berkelanjutan dalam perusahaan, di mana studi di masa depan itu dapat mencakup tanda tangan prinsip PBB untuk investasi bertanggung jawab atau PRI dan dampaknya terhadap MDQ. Dan yang terakhir bahwa sangat berguna untuk memasukkan skor tata kelola perusahaan yang berkelanjutan sebagai campuran item yang berbeda dan membandingkannya dengan skor tata kelola perusahaan klasik, di mana antara skor tata kelola perusahaan yang sudah terintegrasi dengan standar IR ini kan lebih luas cakupan untuk materialitasnya dibandingkan yang standar sebelumnya, yaitu yang berdasarkan standar GRI. Karena IR itu mencakup informasi keuangan dan non keuangan, serta terkait juga dengan apakah industri dalam dewan dan komite itu menjadi penting sebagai suatu kesatuan yang utuh. Lalu kesimpulan dari artikel ini bahwa manajer itu harus menyadari untuk meningkatkan permintaan dari penyedia pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan
laporan terintegrasi setidaknya untuk isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim, kemudian kerusakan lingkungan serta pengungkapan karbon. Lalu yang kedua, sebagai mekanisme pelengkap untuk mendorong MDQ, peran Dewan Direksi dan variabel tata kelola perusahaan yang berkelanjutan terkait ini sangat penting untuk manajemen dan hubungannya dengan pemangku kepentingan. Karena kita tahu bahwa uh, stakeholder atau pemangku kepentingan ini sangat berperan penting dan memiliki fokus juga untuk meningkatkan apakah perusahaan itu berfokus pada penanganan isu-isu iklim, kemudian perubahan lingkungan, serta terkait dengan isu-isu karbon. Dan yang ketiga, bahwa keahlian keberlanjutan dalam Dewan harus ditingkatkan dan tidak terbatas pada komite keberlanjutan. Apakah itu direktur eksekutif atau yang non-eksekutif. Bisa saja bahwa kedua hal ini bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang topik keberlanjutan dengan referensi khusus, misalkan kebijakan perubahan iklim yang lebih komprehensif, kemudian tata kelola perusahaan yang lebih baik terkait dengan isu-isu perubahan iklim seperti itu. Dan dari artikel ini saya menggali ada empat saran untuk penelitian masa depan. Yang pertama bahwa penelitian masa depan itu dapat memperluas ruang lingkup sampel, tidak hanya pada perusahaan yang berbasis di Eropa dan Afrika Selatan saja. Lalu yang kedua, penelitian masa depan dapat menguji dampak karakteristik tata kelola yang lain yang bisa saja berpotensi untuk memberikan implikasi yang berbeda pada MDQ-IR. Lalu yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menguji dari perspektif MDQ-IR dari konteks legal enforcement-nya. Karena kita tahu bahwa masing-masing legal enforcement itu kan memiliki mekanisme terhadap proteksi investor yang berbeda-beda, misalkan dari sisi common law dan civil law seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang sangat menarik adalah bisa saja penelitian selanjutnya menguji secara komprehensif terkait dengan variabel efisiensi market hypothesis dan lain sebagainya, serta mengikut-sertakan pengujian endogenitas, kemudian heterogenitas, dan robustness atau dalam konteks yang lain yang bisa saja berpotensi untuk meningkatkan hasil penelitian sebelumnya ini. Oke, demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Suham atas pemaparannya. Karena tadi Mas Suham sudah memaparkan mengenai artikel Accounting Top Tier pada sore hari ini, selanjutnya adalah agenda sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya mengenai materi pada sore hari ini atau mengenai artikel pada sore hari ini bisa raise hand untuk bertanya secara langsung ke Mas Suham atau menaruhkan pertanyaannya di kolom chat. Sekali lagi apabila